Selamat datang di sosialisasi Mari Mengenal Karies Gigi atau Gigi Berlubang dan Cara Pencegahannya. Kami adalah tim dari Universitas Pelita Harapan yang akan memberikan edukasi tentang gigi berlubang dan cara pencegahannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Oktaria Veronica Purba dan rekan saya. Saya Florida Laisina. Saya Milka Gracela Zebua. Saya Yundris Nae. Saya Ramon Kristumseo. Saya Regina Sidarmaki. Saya Indriani Rizky Penggonan. Saya Milka Intipatulen. Sebelum kita memulai sosialisasi, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Indri. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dan Tuhan yang surga, terima kasih atas pimpinanmu sehingga kami ada kami ada pada saat ini. Sebentar ya Bapak, kami akan memulai kegiatan kami dan yang akan memberkati dari awal sampai akhir. Berkati perangkat yang kami gunakan, semoga dapat berjalan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binong. Kepala Sekolah, disilakan. Sebelumnya, terima kasih untuk para mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang sudah bersedia datang ke sekolah kami untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik kami. Nah, nanti saya berharap dengan adanya edukasi yang akan diberikan kepada sekolah, siswa kami dapat memahami dan bisa bermanfaat bagi siswa kami sendiri. Nah, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Sebelum kita memulai sosialisasi, Kakak ada tagline. Ketika Kakak bilang, anak sehat terhindar dari gigi berlubang. Semua adik-adik bisa on mic. Ketika Kakak bilang anak sehat terhindar dari gigi berlubang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak sehat terhindar dari gigi berlubang. Dari gigi berlubang. Bisa dimatiin. Terima kasih telah mau datang dan hadir di dalam acara sosialisasi ini. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang karies gigi atau gigi berlubang dari pembicara kita yaitu Kak Flo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Flo. Di sini kita akan belajar tentang pencegahan dan karies gigi. Tentang apa itu karies gigi dan cara pencegahannya. Kalau gitu ada yang tahu nggak tentang apa itu gigi berlubang? Ada yang bisa jawab? Rika, coba jawab Rik. Baik Bu, izin menjawab. Gigi berlubang adalah di mana kondisi gigi rusak atau lapisan luarnya rusak akibat sering mengonsumsi makanan-makanan manis. Terima kasih. Oke, benar ya. Terima kasih ya Rika. Jadi, kesehatan gigi adalah kesehatan gigi atau keadaan rongga mulut termasuk gigi dan jaringan pendukungnya yang bebas dari penyakit dan rasa sakit serta berfungsi dengan baik. Jadi kalau gigi sehat berarti gigi kita tuh tidak berlubang, tidak ada gigi yang tidak bau dan juga gigi kita yang tidak sakit. Sementara karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari permukaan gigi meluas ke arah pulpa. Jadi karies gigi atau gigi berlubang ini adalah kerusakan jaringan pada gigi sehingga bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, oke, sekarang penyebab gigi berlubang atau karies gigi ya. Di sini adik-adik bisa lihat ada makanan. Di sini ada coklat, silver queen, permen. Kenapa ya coklat, makanan manis-manis itu bisa menyebabkan gigi berlubang? Karena kebanyakan itu terbuat dari gula, itu mengandung gula yang sangat tinggi. Jadi gula itu ketika kita makan bisa dirubah menjadi asam sehingga asam tersebut bisa merusak gigi. Dan juga gula permen dan coklat ini mulut itu lembab, jadi bisa melekat di gigi kita sehingga kalau tidak dibersihkan lama-kelamaan itu bisa menyebabkan gigi berlubang.
Yang kedua itu ada kebersihan gigi. Kalau kita malas menyikat gigi, kalau kita tidak rajin untuk membersihkan gigi kita, maka makanan-makanan yang tertempel atau melekat di gigi kita itu bisa menyebabkan gigi berlubang karena bisa menumbuhkan bakteri. Terus yang terakhir juga ada usia. Kenapa anak-anak dan lansia itu rentan untuk menderita atau terkena gigi berlubang? Karena ketika anak-anak yaitu mereka itu suka untuk makan yang manis-manis. Jadi kalau mereka malas menyikat gigi, makanan-makanan yang melekat di gigi mereka itu bisa menimbulkan bakteri dan bisa menyebabkan gigi berlubang. Sementara usia lansia, mungkin mereka karena udah tua dan juga terkendala fisik mereka, sehingga mereka mempunyai kelemahan untuk membersihkan gigi mereka dan juga itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Oke, nanti dijelaskan oleh Kakak Milka. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Flo, penjelasannya yang sangat baik ya buat adik-adik semuanya. Oke, sekarang kakak mau jelasin tanda dan gejala kenapa sih kita itu bisa terkena karies gigi atau gigi berlubang. Nah, pertama pasti adik-adik bertanya dong, gimana sih Kak tanda dan gejalanya karies gigi itu bisa muncul? Nah, karies gigi itu munculnya itu pertama dia itu kayak di gigi kita ada berbercak putih atau seperti lesi gitu di dalam permukaan gigi adik-adik. Misalnya dia itu kadang berwarna coklat, kemudian juga dia bisa hadir ketika adik-adik sedang setelah memakan coklat, meminum air soda, atau memakan makanan-makanan yang manis seperti permen. Kemudian juga gigi kita itu sering merasa sering merasa sensitif atau ngilu gitu ketika adik-adik memakan makanan yang panas karena tadi itu munculnya dari penyebab gigi itu akan terkena karies. Nah, jadi apa sih Kak gejala umumnya kalau kita itu terkena karies gigi? Yang pertama itu adik-adik bisa merasakan nyeri hebat di gigi kita. Nah, biasanya kalau kita terkena karies gigi itu ketika kita mengunyah gigi kita akan merasakan nyeri yang sangat sakit. Nah, makanya adik-adik disarankan sekali untuk mengonsumsi makanan yang manis itu dalam porsi yang cukup saja ya. Kemudian gejala yang kedua adalah giginya merasa sensitif. Apa sih maksudnya? Jadi ketika kita mengonsumsi makanan yang panas, dingin atau manis, gigi itu secara umum seperti menolak makanan yang manis itu karena tadinya ada sensitif pada giginya. Jadi cuman makanan-makanan tertentu yang bisa dikunyah oleh gigi itu. Nah, kemudian juga yang paling sering nih pada adik-adik itu giginya itu berlubang. Ada lubang gitu terus di dalamnya kayak ada yang berwarna hitam atau coklat di dalam gigi adik-adik yang berlubang. Nah, yang paling parahnya nih, gigi adik-adik bisa sampai berdarah. Biasanya itu kalau kita lagi menyikat gigi, gigi yang terkena karies itu akan mengeluarkan darahnya. Nah, terus gimana sih Kak cara pencegahan dari karies gigi ini? Nah, yang pertama adik-adik harus mensikat gigi secara rutin. Kemudian memakai juga peralatan sikat gigi yang sesuai dengan kondisi gigi adik-adik. Misalnya yang terkena karies gigi, jadi memakai pasta gigi yang sesuai dengan kondisi gigi adik-adik saat ini. Kemudian yang paling sering nih, yang sering-sering makan makanan manis seperti es krim, coklat, permen yang seperti Kakak Flo tunjukin tadi. Nah, itu semua harus dibatasi ya, karena di situ bisa sangat besar pemicunya untuk karies giginya. Kemudian buat yang sering-sering lupa nih, sikat gigi setelah makan itu juga harus lebih ditingkatkan lagi ya. Setelah makan wajib untuk menyikat gigi. Maka dari itu, sebentar lagi Kak Flo akan mendemonstrasikan kepada adik-adik bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar. Begitu, sekian penjelasan dari Kak Milka dan Kakak serahkan kembali kepada Kak Flo. Terima kasih. Baik, edukasi yang sangat menarik dari Kak Flo dan Kak Milka. Nah,
Setelah ini kita akan dilanjut dengan sesi demonstrasi cara menyikat gigi, lalu masuk ke sesi games yang dibawakan oleh Kare dan Kayunri, dan setelah itu kita akan masuk di sesi penutup. Untuk sesi demonstrasi dipersilakan oleh Kaflo. Halo semuanya, saat ini kita akan belajar tentang cara menyikat gigi yang benar. Apakah semuanya udah siap? Nanti kakak akan praktek ya, terus dilihat dan disimak. Yang pertama, setelah kita nanti memakai pasta gigi di sikat gigi kita basahin sikat giginya, terus kita menyikat bagian gigi depan kita. Yang gigi depan ini, kita sikatnya arahnya dari atas ke bawah. Jadi kayak gini. Setelah itu, bagian gigi-gigi samping, kita menyikatnya itu memutar. Jadi untuk memutarnya itu untuk keseluruhan gigi. Jadi kayak setelah itu kita membuka mulut dan bagian gigi geraham atas dan bawah kita menyikatnya itu vertikal dari dalam keluar. Jadi kayak setelah itu kita berkumur, membersihkan mulut, dan tidak lupa untuk membersihkan lidah kita juga. Nah, seperti begitu sampai kita merasa bahwa lidah kita udah bersih. Dan setelah itu selesai, kita tinggal membersihkan mulut. Oke, dari praktek kakak yang tadi, ada nggak yang bisa mempraktek ulang lagi tentang cara menyikat gigi yang baik? Tadi Reta juga angkat tangan, boleh Reta? Yang pertama yaitu menggosok gigi bagian depan dengan gerakan atas ke bawah, kemudian yang samping dengan gerakan memutar ke seluruh gigi, kemudian yang atas dengan gerakan vertikal, kemudian kumur-kumur, setelah itu membersihkan lidah. Oke, terima kasih Reta. Bagus ya. Kakak rasa kalian udah cukup mengerti ya di bagian cara menyikat gigi yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kaflo yang telah mendemonstrasikan cara menyikat gigi dengan benar. Nah, nampaknya semua adik-adik di sini telah pandai cara menyikat gigi dengan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Kamilka. Oke, terima kasih buat KMC yang memberikan waktu. Oke, sesuai dari penjelasan kakak tadi yang bagian cara-cara mencegah gigi berlubang nih, siapa yang bisa menjawab? Cara pencegahannya dengan sikat gigi 2 kali sehari, tidak makan coklat, tidak makan permen. Terima kasih Kak. Oke, betul sekali ya. Kita bisa tepuk tangan dulu buat teman kita Armin. Jawabannya sudah benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kakak serahkan kepada Kak Flo. Oke, kakak juga mau bertanya. Adik-adik tahu nggak kalau bahaya dari gigi berlubang itu apa? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan ya. Coba Kak Flo diulang lagi Kak pertanyaannya Kak. Oke, kakak ulang lagi ya pertanyaannya. Ada nggak yang tahu tentang bahayanya gigi berlubang? Kalau misalnya kita gigi berlubang itu nanti kita kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, Chelsea mau jawab. Coba Dek jawab. Yang pertama ada kerusakan permen pada gigi. Kalau kita makan permen terlalu banyak, nanti akan mengalami kerusakan pada gigi. Terus yang kedua, infeksi serius pada gigi. Terus yang ketiga, kalau kita mau makan permen terlalu banyak, itu bisa menyebabkan gigi kita berlubang, bisa juga
patah. Oke, bagus ya. Jadi kalau misalnya gigi kita berlubang itu, kita makan permen terlalu banyak, nanti pasti gigi kita sakit. Terus kalau udah berlubang, pasti gigi kita mudah patah ya, kayak yang tadi Chelsea bilang. Oke, terima kasih Chelsea. Ada mungkin yang mau bertanya lagi kepada Kakak Flo atau Kakak Milka? Dipersilakan kalau ada yang belum mengerti. Oke, ada tuh Kak dari Laura dan adik Silvani. Silakan, Dek. Oke, boleh. Laura duluan. Oke Kak, izin bertanya. Saya kurang mengerti mengenai gimana kalau misalnya nih Kak, gigi kita udah kena karies gigi itu kan Kak. Jadi pencegahannya itu gimana Kak? Oke, dari pertanyaan Laura ya, gimana kalau kita itu sudah terkena karies gigi dan cara pencegahannya? Seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalnya kamu sudah terkena karies gigi, kamu bisa mulai dari cara menggunakan alat sikat gigi yang benar, dari sikat giginya, dari odolnya, dikhususkan buat yang terkena karies gigi, dan juga bisa mengurangi makanan-makanan yang manis. Dan misalnya nih adik Laura, kira-kira kalau giginya terkena karies dan tidak bisa lagi ditangani, bisa langsung konsul ke dokter khusus untuk penanganan gigi berlubang. Seperti itu. Oke, tadi siapa lagi boleh? Aku Kak, aku. Silvani, boleh Silvani. Silakan bertanya. Jadi pertanyaan aku Kak, kenapa kita harus sikat gigi 2 kali sehari? Oke, kenapa ya kita harus sikat gigi 2 kali sehari? Karena kalau misalnya kita sikat giginya cuma 1 kali sehari, contohnya cuma pagi doang. Berarti kita makan siang, makan malam, gak menyikat gigi, nanti makanan-makanan itu tertempel dong, melekat di gigi kita. Terus itu bisa menyebabkan bakteri berada dalam mulut. Itu juga bisa menghasilkan asam tuh di dalam mulut dan bisa membuat gigi kita berlubang. Jadi makanya kita harus menyikat gigi itu 2 kali, pagi saat bangun tidur dan malam saat selesai makan malam atau sebelum mau tidur. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Kakak Flo dan Kakak Milka kembalikan kepada MC. Wah, adik-adik sangat aktif ya. Nah, sekarang adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi games yang akan dibawa oleh Kare dan Kak Yunri. Kare dan Kak Yunri bisa membawa games. Terima kasih. Terima kasih Kak Okta. Baik, kita akan masuk ke sesi game. Apakah adik-adik masih semangat? Masih Kak. Masih Kak. Gamesnya itu adalah tebak gambar dan tebak kata. Saya akan membawakan tebak gambar. Nah, di sini kakak akan menampilkan gambar. Jadi adik-adik yang tahu jawabannya boleh mengangkat tangan dan menjawab ya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama, manakah gigi yang normal? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan ya. Oke, ini ada Sri Melvin. Boleh menjawab ya. Gambar pertama, Kak. Iya. Oke, benar sekali Sri Melvin. Jawaban Sri Melvin benar sekali. Jadi jawabannya adalah gambar yang pertama. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Apa maksud dari gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, ada Esra. Boleh menjawab? Oh, Kak, jadi itu gambarnya sikat gigi, Kak. Oke, benar sekali Esra. Apa maksud dari gambar ini?
Ada yang bisa menjawab? Oke, ada Jennifer. Gigi berlubang, Kak, karena makan permen. Oke, benar sekali Jennifer. Jadi itu ada lagi gigi berlubang. Games berikutnya ada lengkapi kata. Kepada Kak Rey, saya persilakan. Sekarang kita bakal main lengkapi kata ya. Jadi di sini kakak bakal mimpin kita buat main games nih. Yang saya itu lengkapi kata. Jadi di sini kakak bakal ngasih kata, beberapa kata, terus bakal hurufnya bakal kurang. Jadi di sini perannya adik-adik buat menjawab ya. Bakal lengkapi kata-katanya. Oke, kita langsung main aja ya. Oke, kata pertamanya boleh. Oke, yang bisa menjawab. Oke, udah ada Deborah nih. Oke, gimana? Jawabannya apa? Jawabannya gusi, Kak. Busi. Benarkah? Oke. Oke, benar. Wih. Oke, kita bakal masuk ke kata kedua ya. Oke, yang lain, ayo. Adakah? Maria, apa jawabannya? Karies ya. Benar gak sih? Benar gak? Coba. Oke, benar ya. Ih, pintar-pintar semua nih. Pasti tadi menyimak semua ya. Ih, hebat. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang berikutnya. Oke, tambah panjang nih. Ayo. Ada Grace tuh. Oke, ayo Grace. Bakteri, Kak. Bakteri. Benar nih. Oke, betul ya. Iya, hebat ya. Sudah selesai ya game kita. Tepuk tangan dulu buat yang udah jawab. Tadi udah berhasil menjawab tuh. Oke, nice. Oke, udah selesai ya. Saya kembalikan kepada MC, Kak. Kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Yunri dan Kak Rey. Ya, sesi game telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi penutup. Sebelum itu kita ada tagline lagi sekali lagi ya adik-adik. Oke, nanti ketika kakak bilang anak sehat, semua bisa on mic-nya ya. 1, 2, 3. Anak sehat. Oke adik-adik, terima kasih. Sebelum kita menutup sesi ini, adakah yang mau memberikan pesan dan kesan terhadap edukasi yang telah kakak beri? Oke, ada adik Kelvin, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan kami edukasi tentang bagaimana kami merawat gigi kami supaya gigi kami tetap bersih dan tidak berlubang. Kami juga tahu dari sosialisasi ini tentang bagaimana cara menyikat gigi yang benar, bagaimana menghindari makanan-makanan yang membuat gigi kami berlubang, rusak. Baik, terima kasih semua. Shalom, selamat siang. Terima kasih sekali adik Kelvin. Sesi kita sudah berakhir dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kamil Kayanti. Kamil Kayanti, dipersilakan. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi anak-anak-Mu, datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami saat ini. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sosialisasi dari kakak-kakak, kiranya itu dapat kami pahami dan kami dapat mengerjakannya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Oke, terima kasih. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik dan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga wali kelas yang telah hadir di dalam Zoom ini. Dan kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan memberikan cenderamata tidak banyak, tetapi kami memberikannya dengan sukacita yang luar biasa karena telah mempersilahkan kami untuk melakukan sosialisasi di SD Negeri 1 Binong.
Untuk Karani dipersilakan untuk memberikan cenderamata ke Ibu Kepala Sekolah. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita akan masuk ke sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Gina. Kak Gina dipersilakan. Oke semuanya kakak foto ya dalam hitungan ketiga, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Kak Gina. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik dan kepala sekolah yang telah hadir di Zoom kami. Dan sekarang sesi telah selesai dan sudah bisa dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih semuanya.